Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livana Diartanti dengan NIM 21070100056 kelas 5B. Leader Group Discussion atau yang biasa disebut LGD merupakan metode asesmen yang digunakan untuk mengamati bagaimana individu berinteraksi dengan kelompok tanpa adanya seorang pemimpin. Tujuan LGD bukan hanya untuk mencari jawaban yang benar saja, tetapi juga untuk mengevaluasi keterampilan interpersonal dan kemampuan bekerja sama dalam suatu kelompok tanpa adanya seorang pemimpin. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan pada saat pelaksanaan LGD. Yang pertama adalah pembentukan kelompok. Peserta dibagi menjadi kelompok dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu tidak ada pemimpin yang ditunjuk. Peserta diharapkan untuk bekerja sama dalam kelompok tanpa adanya struktur kepemimpinan formal. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Peserta diberikan informasi tentang maksud dan tujuan diadakannya LGD, serta topik atau skenario yang akan dibahas. Lalu mereka akan diberikan waktu untuk membaca materi atau mempersiapkan pandangan mereka. Lalu yang ketiga ada diskusi. Peserta memulai berdiskusi tentang topik yang diberikan. Tugas dan masalah yang diberikan dirancang untuk menguji kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, dan kemampuan berkolaborasi. Lalu selanjutnya ada observasi dan penilaian. Penilai memantau diskusi secara aktif. Adapun aspek-aspek yang dinilai meliputi problem analisis, problem solving, planning dan organizing, inisiatif, pengambilan keputusan, teamwork, tanggung jawab, penyesuaian diri, komunikasi, serta stabilitas emosi. Lalu yang kelima ada feedback. Setelah diskusi selesai, peserta dapat menerima umpan balik dari penilai dan mungkin dari anggota kelompok lainnya. Umpan balik dapat mencakup kekuatan area pengembangan dan saran untuk perbaikan. Analisis kebutuhan pelatihan atau yang biasa disebut dengan TNA. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Perusahaan retail besar mengalami penurunan penjualan di beberapa cabangnya. Setelah melakukan wawancara dengan tim penjualan, ditemukan bahwa karyawan tidak memiliki keterampilan pelayanan pelanggan yang memadai. Lalu yang kedua ada penyelidikan. Melakukan survei kepuasan pelanggan dan analisis data penjualan untuk mengidentifikasi bahwa kebanyakan keluhan pelanggan berkaitan dengan pelayanan kurang memuaskan. Lalu yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Menilai bahwa jumlah besar karyawan di bagian penjualan kurang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kurang proaktif, dan belum sepenuhnya memahami produk yang dijual. Yang keempat adalah identifikasi sasaran pelatihan. Sasaran pelatihan adalah karyawan di departemen penjualan dan layanan pelanggan. Yang kelima, program pelatihan yang direncanakan. Nama program pelatihannya adalah Service Excellence Elevating Customer Experience. Lalu yang keenam, alasan penggunaan program pelatihan yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, pemahaman produk yang lebih baik, meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pelatihan, lalu peningkatan penjualan, serta evaluasi dan umpan balik. Melalui program Service Excellence, perusahaan berharap dapat mengatasi kekurangan dalam keterampilan pelayanan pelanggan, meningkatkan citra merek, dan mendongkrak kinerja penjualan di cabang-cabang yang terlibat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Retno selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.